Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nikolaus Euclides Wahyu Nugroho, dosen yang akan mendampingi Anda dalam perkuliahan ini. Pada video ini, saya akan perkenalkan mata kuliah, capaian pembelajaran, cara pembelajaran, serta kontrak perkuliahan yang akan kita jalankan bersama. Representasi pengetahuan merupakan mata kuliah 3 SKS yang mempelajari bagaimana pengetahuan dapat disusun dalam bentuk formal, terstruktur, dan dapat diproses oleh komputer. Dalam mata kuliah ini, kita akan pelajari logika orde pertama, description logic, link data, RDF, SPARQL, OWL, serta pembangunan dan evaluasi ontologi. Melalui materi tersebut, mahasiswa akan memahami bagaimana sebuah sistem cerdas tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memahami hubungan antar data dan menggunakannya untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki 2 kemampuan utama. Yang pertama, mampu menjelaskan penggunaan solusi berbasis sistem cerdas untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. Yang kedua, mampu menerapkan teknologi terkini dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas. Secara lebih khusus, mahasiswa akan belajar merepresentasikan suatu domain menggunakan description logic, menerapkan prinsip link data, dan membangun proyek semantik web berbasis ontologi. Proses pembelajaran akan menggunakan konsep DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara materi disampaikan yang disampaikan melalui konsep contoh kasus, demonstrasi, materi pada LMS, dan praktik menggunakan perangkat lunak ProTG. Interaction merupakan proses interaksi dalam pembelajaran, di mana mahasiswa akan mengikuti tanya jawab, diskusi, kelas, latihan, diskusi kelompok, serta konsultasi proyek. Mahasiswa diharapkan tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif menyampaikan pendapat dan mencoba menyelesaikan permasalahan. Assessment digunakan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, penilaian dilakukan melalui kuis, diskusi assessment, capaian pembelajaran, praktik, dan tugas besar. Dengan konsep ini, mahasiswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga berinteraksi, mempraktikkan, dan menunjukkan kemampuan yang telah dipelajari. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, terdapat beberapa kontrak perkuliahan yang perlu kita sepakati. Mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu, mengikuti perkuliahan secara tertib, dan aktif dalam diskusi maupun praktik. Tugas dan proyek dikumpulkan sesuai jadwal melalui media yang telah ditentukan. Seluruh pekerjaan harus menjunjung integritas akademik. Penggunaan AI diperbolehkan sebagai alat bantu, tetapi mahasiswa tetap harus memahami dan mampu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Pada kegiatan praktik, mahasiswa wajib mempersiapkan laptop dan perangkat lunak yang dibutuhkan, terutama ProTG. Dan untuk tugas kelompok, setiap anggota harus berkontribusi dan memahami hasil pekerjaan kelompoknya. Melalui mata kuliah ini, kita akan belajar mengubah data dan informasi menjadi pengetahuan yang dapat dipahami dan digunakan oleh sebuah sistem cerdas. Selamat mengikuti mata kuliah representasi pengetahuan. Mari membangun pembelajaran yang aktif, kolaboratif, jujur, dan bertanggung jawab. Sampai bertemu dalam perkuliahan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan melanjutkan untuk kelas kita, representasi pengetahuan, yaitu description logic. Di mana ini merupakan himpunan dari bahasa formal untuk merepresentasikan pengetahuan dan penalarannya. Dan sebagian besar itu seperti first order logic atau seperti logika yang pernah teman-teman pelajari di SMA maupun di semester sebelumnya, yang dia itu decidable. Nah, elemen dari description logic sendiri itu ada variabel ya, berupa individual atau constants, semisal nama seseorang atau sebuah objek ya, yaitu sensor. Lalu ada juga predikat atau bisa kita sebut dengan konsep atau unary relation, bisa berupa orang ataupun sensor juga. Dan predikat lagi yang dia itu merupakan roles atau binary relation. Contoh, ayah dari siapa atau terhubung kepada siapa. Nah, kita akan lihat sintaksnya dulu sebelum kita lanjut ke contohnya. Ada yang namanya Boolean class constructor. Di sini kita pernah menemukan di logika ada yang mirip dengan negasi. Lalu ini ada kalau kita bisa bilang atau, yang ini dan.
Ada juga restriction on role successor, yaitu ketika kita menerapkan formula semua objek adalah bla 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 bla, atau beberapa objek, atau bisa kita bilang ada beberapa objek ya. Kita bisa sebut ini dengan simbol semua, yang ini beberapa atau terdapat atau ada. Lalu ada cardinality, constraint on roles, di mana kita bisa bilang ini adalah dia itu kurang dari sama dengan n untuk R tertentu, lebih dari sama dengan n untuk R tertentu, atau sama dengan n dari R tertentu. Ada juga nominals, dia adalah singleton concept, jadi sebuah himpunan yang isinya cuma satu. Ya, makanya dia disebut singleton. Lalu ada universal class yang biasa kita sebut dengan top, mirip dengan simbol T. Ya, dan contradiction atau bottom yang mirip dengan simbol T terbalik. Sintaks berikutnya untuk roles itu ada inverse roles, di mana ini adalah negasi. Semisalnya ada seseorang nih bernama Rina. Rina itu memiliki suami bernama Ali. Kan tidak mungkin si Rina itu kalau kita negasi dia memiliki istri bernama Ali. Ya. Nah, makanya di sini ketika diinversi panahnya berbalik. Ali memiliki istri bernama Rina. Lalu ada transitive role atau bisa kita bilang R+. Ya. Ini mirip dengan implikasi, di mana ada sebuah saya lupa sebuah pernyataan atau sebuah variables, terus ada predikatnya, ada predikat R1, predikat B, variabel B, predikat R2, predikat C, diimplikasi. Oke. Mulai dari yang sini ya. Bisa? Oke. Kita ulang dikit. Ya, berikutnya ada syntax roles, yaitu inverse roles R- ya, di mana kita bisa melihat contohnya Rina memiliki suami bernama Ali. Tapi ketika kita inverse atau kita negasikan, tidak mungkin kan Rina itu memiliki istri bernama Ali. Makanya di sini panahnya berbalik. Lalu untuk transitive role, dia memiliki variables A, semisal ya di sini. Lalu ada predikat R1 dan ada predikat B. Lalu ada variabel B, predikat R2 dan ada predikat C yang bisa kita selaraskan ya, seperti halnya implikasi. Ya, dimana ketika A itu maka B dan B maka C, maka kan jadi A maka C. Nah, ini mirip seperti itu, tapi sedikit berbeda konsepnya ya, dimana nanti hasil implikasinya adalah A itu ada variabel R3 yang dia itu ada variabel lagi C. Lalu ada composite ya, atau rule composition, di mana R bulatan S, dan kita bisa simpulkan bahwa R3 itu sama dengan R1 bulatan R2. Nah, contohnya di sini adalah si A itu anak dari B dan si B adalah kakak dari C. Berarti kalau kita simpulkan A itu adalah keponakan dari C. Ya, kita main logika ya di sini. Nah, contoh lain, kita punya sebuah predikat child ya. Lalu ada ini sintaks dan happy atau child dan senang ya. Di sini kita bisa sedikit menyimpulkan ya, kelas dari objek-objek yang merupakan anak-anak dan bahagia. Ya. Jadi ini adalah kelas dari objek anak dan mereka semua bahagia. Nah, kalau yang ini berarti ini adalah kelas dari objek orang-orang kaya atau si kaya, ya, di mana dia itu diataukan dengan terkenal.
kan kita bisa tahu nih, oh ada seseorang yang kaya tapi tidak terkenal. Ada seseorang yang kaya tapi terkenal. Nah, makanya boleh salah satu atau keduanya. Berbeda dengan yang dan, dia harus memenuhi keduanya. Ya. Harus ada di anak-anak dan juga ada, dan dia harus bahagia. Kalau ada anak yang tidak bahagia berarti nilainya tidak valid ya. Lalu negasi dari happy, kita tidak bisa langsung menstatekan bahwa sedih ya di sini, tapi kita bisa bilang kelas dari objek-objek yang tidak bahagia. Jadi kita harus kasih kalimat ya atau sentence di mana itu adalah merupakan negasi. Ada universal restriction ya, dengan simbol seperti huruf A terbalik. Contoh di sini adalah universal has pet cat, terus kumpulan dari objek person. Ya. Ini adalah kelas dari objek-objek yang semua peliharaannya adalah kucing. Jadi dia kayak mendata orang-orang yang mempunyai peliharaan berupa kucing. Nah, ya. Termasuk objek-objek yang tidak mempunyai peliharaan di sini. Oke. Lalu ada kelas eksistensial atau kita bisa bilang ada beberapa atau terdapat ya. Di sini ada existence has pet cat ya. Dimana ini adalah kelas dari objek yang memiliki peliharaan yaitu kucing dan harus memiliki setidaknya satu peliharaan yang dimana itu adalah kucing. Jadi kalau dia tidak mempunyai kucing masih tidak boleh masuk di sini. Kalau yang ini benar-benar kita menyatakan semua orang itu punya kucing. Ya. Kalau yang ini beberapa orang tadi mempunyai kucing sebagai peliharaan. Nah, ada juga kardinalitas. Misal kita kasih contoh adalah lebih dari sama dengan 2 negara asal. Ya. Di mana contoh ada orang yang memiliki 2 kewarganegaraan, maka kan kita bisa bilang dia masuk ke dalam kelas ini. Ya. Tapi kalau dia cuma punya 1, berarti dia tidak masuk di kelas ini. Lalu ada juga sama dengan for has leg. Jadi untuk objek-objek yang memiliki kaki 4. Ya, kita lanjutkan. Ya. Di sini setiap konsep C itu dapat ditranslasikan menjadi formula seperti berikut, di mana ini adalah simbol P yang menyatakan bahwa setiap X itu merupakan anggota dari C. Nah, di contohnya boolean class constructor di sini kalau kita sandingkan dengan sintaks yang ada di depan ya pada boolean class constructor, kalau kita punya negasi terhadap sebuah konsep, maka negasi tersebut itu harus berlaku untuk setiap X yang ada di dalam konsep tersebut. Makanya di sini negasinya bisa dikeluarkan. Nah, lalu misal kita punya konsep lain nih, ada C dan D. Maka kita bisa pisahkan antara konsep C dan D tadi, di mana setiap X itu harus memenuhi konsep C dan X juga harus memenuhi konsep dari D. Nah, kalau kita pakai atau, itu juga kita bisa pisahkan sesuai seperti yang dan tadi, tapi di sini X itu harus memenuhi konsep C atau harus memenuhi konsep D. Nah, ada juga restriction di mana kita pakai tadi ya existence atau universal, yang mana setiap X yang ada di situ bisa kita sebutkan nih. Di sini terdapat X ya, yang merupakan predikat dari sebuah Y. Ya. Ini objeknya X tadi ya. X tadi, yang ini juga predikat Y-nya. Dan X ini harus memenuhi konsep dari C. Begitu pula dengan yang universal. Tapi kalau eksisten kan dia pakainya dan. Nah kalau di sini dia pakainya if. Ya. Jadi setiap X yang ada di dalam
R yang memenuhi predikat Y itu harus memenuhi konsep dari C. Nah, ini direpresentasikan sebagai sebuah knowledge base ya, di mana kita bisa rumuskan K sama dengan A, T. A ini adalah himpunan asersi yang terikat dengan individual, disebut sebagai A box. Misal ada sebuah person, bisa kita isi namanya, atau sebuah objek ya, is father of. A box menjelaskan situasi atau data konkretnya, dan T itu himpunan yang berisi definisi dari terminologi yang disebut sebagai T-box. Contoh human, terus mammal, ya, human kan termasuk dalam himpunan mamalia. Nah, ada mother yang dia itu bisa kita simpulkan bahwa dia adalah parent atau orang tua, dan dia pasti wanita. Nah, T-box menjelaskan skema atau konsep struktur dari domain tersebut. Nah, ini konsep inklusi, di mana C itu adalah subclass atau bagian dari D, yang ini konsep equivalence atau sama dengan, di mana C harus itu sama dengan D kayak tadi ya. Mother itu harus parent dan woman. Terus ada role inclusion, di mana R selain dari subclass S tapi merupakan juga subproperty dari S. Lalu ini sama ya, hampir mirip. Kalau yang ini konsepnya, yang ini role equivalent, di mana R itu role-nya itu adalah equivalent dengan role S. Lalu ada role transitive, di mana R itu composed with itself is a subproperty of R. Jadi R yang dia itu masih merupakan subproperty dari R. Ya, nanti kita lihat contohnya di belakang. Nah, untuk inklusi sendiri kira-kira seperti ini. Di mana semua X itu X-nya harus memenuhi konsep D, maka X itu juga memenuhi konsep dari D. Kalau equivalent, semua X untuk konsep C itu harus memenuhi konsep D, begitu pula dengan sebaliknya. Kalau equivalent. Kalau inklusi tidak, dari sini tidak harus ke sini, tapi ini harus memenuhi yang sebelah sini. Nah, A-box axiom. Konsep instansi di mana D itu kalau kita tuliskan DX ya, maka X itu adalah tipe dari D. Nah, kalau untuk role-nya berarti harus ada minimal 2 properti ya. Di mana ini adalah kata kerjanya, ini objek 1, ini objek kedua. Contoh berarti X mempunyai R dari Y. Contoh. Kalau kita lihat latihannya, every person is either living or dead. Every successful man has a beautiful wife. No elephants can fly. A curry is an Indian stew with a spicy ingredient, and all Englishmen are mad. Nah, di sini kan terdapat beberapa statement. Kita mau mencoba untuk mengambil konklusi dari statement-statement tersebut. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, contoh, person. Every person is either living or dead. Berarti kan person itu adalah bagian dari dia hidup atau mati. Ya. Lalu kalimat kedua, every successful man has a beautiful wife. Ada man, dia sukses, ya. Makanya di sini ada man dan sukses yang merupakan bagian dari beberapa istri yang cantik. Karena kita tahu nih, tidak semua orang sukses istrinya cantik. Ya. Nah, maka di sini bisa disederhanakan lagi. Person dan male, ya. Karena kita tahu male itu adalah person, dan successful itu merupakan bagian beberapa yang mempunyai spouse atau pasangan
dia itu beautiful dan tidak laki-laki karena pasangannya pasti perempuan kalau male, ya. Dan beautiful. Ya, jadi ini seperti penyederhanaannya. Lalu kalimat ketiga, no elephants can fly. Elephant dan flying things itu tidak sama. Jadi dia ada di bottom. A curry is an Indian stew with a spicy ingredient. Curry itu setara atau ekuivalen dengan stew dan beberapa memiliki asal dari India. Kenapa kita kasih ini? Ya, tadi ya ada namanya single statement karena di kalimatnya sudah terstate bahwa dia ada dari India. Lalu dan some has ingredients atau existent has ingredients spicy. Jadi ada yang dia itu spicy atau pedas. Lalu all Englishmen are mad. Kita bisa sebutkan beberapa orang yang lahir ya, born in England and male itu bagian dari mad. Jadi kita bisa sebutkan beberapa orang dari Inggris yang laki-laki itu gila. Nah, tipsnya yang pertama ketika mengubah dari kalimat ke dalam description logic itu jangan panik. Tidak ada satu jawaban benar karena tadi kita juga bisa lihat ya di sini ada dua jawaban nih, yang 1 dan 2. Lalu pecah kalimat menjadi beberapa bagian. Contoh successful man, spicy ingredients itu kan bisa jadi satu state sendiri. Lihat indikasi dari tipe atom. Every X is Y, inclusion axiom. X is Y, equivalent axiom. Jadi kita bisa lihat indikasinya. Kayak tadi ya, a curry is an Indian stew, berarti kan dia equivalent. Nah, lalu ingat bahwa semua R dalam konsep termasuk objek yang tidak memiliki nilai untuk R. Ya, itu saja materi dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Izin Pak. Ya. Tadi kan ada bahas tentang subkelas sama subproperti ya. Iya. Itu bedanya apa Pak? Karena kan katanya hampir mirip itu. Oke, kita kembali sebentar ke slide sebelumnya ya. Nah, di sini dituliskan ya bahwa ada konsep inklusi. C itu adalah subclass dari D. Subclass berarti C itu merupakan bagian dari D, di mana setiap anggota himpunan yang ada di C itu juga harus memenuhi dari kelas D tersebut. Dia merupakan himpunan dari D juga, seperti itu. Tapi kalau subproperty, contohnya paling gampang adalah ketika Mas Victor mempunyai ibu, ya, semisal namanya adalah Ani, gitu ya. Berarti kan kita bisa tuliskan seperti ini. Sebuah predikat as mother, lalu ada objek bernama Victor, dia punya ibu bernama Ani. Di sini bacanya adalah Victor mempunyai ibu bernama Ani. Nah, Ani itu ada orang tua Victor. Berarti kita bisa simpulkan bahwa mother itu adalah subproperty dari parent atau orang tua. Nah, makanya di sini as parent kita bisa tuliskan Victor, Ani. Seperti itu. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti intinya yang semua kelas C itu ada di kelas D berarti ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain mungkin? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.